nikmat kesempatan kita bisa hadir di tempat yang kita cintai, yakni di Masjid Nurul Iman, dalam rangka tholabul ilmi. Kita insya Allah akan mengkaji salah satu ilmu yang pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terapi Al-Quran atau yang biasa dikenal dengan ruqyah syariah. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ruqyah ini adalah pengobatan yang memang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam mari kita sama-sama curahkan, limpahkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita praktek ruqyah dan sebelum kita melakukan ruqyah syariah, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan atau teori, ya, supaya Bapak Ibu paham apa itu ruqyah syariah. Kenapa kami menjelaskan? Supaya Bapak Ibu paham apa itu ruqyah. Karena maaf, sekarang banyak sekali orang di masyarakat kita khususnya Indonesia mengaku mengatasnamakan ruqyah syariah, tapi ya ada tapinya. Tapi pada hakikatnya secara prakteknya mereka tidak sesuai. Kayak kemarin yang lagi viral di media sosial, ya, pengobatan yang mengatasnamakan ruqyah, tapi di situ banyak trik-trik penipuan, ya, main sulap, ada menggunakan kodam, jin, sihir. Nah ini makanya harus hati-hati. Banyak sekali Bapak Ibu di Indonesia ini. Makanya kami datang ke sini tujuannya ingin mengajak atau kita belajar bersama-sama ilmu tentang ruqyah. Supaya apa? Supaya kita tidak salah, tidak tersesat, ya. Karena Bapak Ibu, ketika kita sakit, contoh ya, Bapak Ibu sakit, ya, entah sakit apa saja, misalkan punya keluhan lambung misalkan yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, otomatis Bapak Ibu ada kepikiran apa? Panik, ya, ada panik, dan bagaimana caranya saya biar sembuh ini harus seperti apa, kan gitu, ya. Nah, bahkan datang ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, ke rumah sakit yang terkenal, ya. Nah ini berobat, kenapa? Karena ingin sembuh, gitu ya, ingin mengobati penyakit lambung yang dideritanya. Nah ini sudah ke rumah sakit kemana-mana, mungkin sudah minum obat, minum berbagai macam herbal, ya, tapi tetap tidak kunjung sembuh. Bahkan maaf, kalau orang yang imannya lemah, tauhidnya rusak, akidahnya enggak benar, lari ke dukun. Nah ini, ya, kenapa? Karena saking pinginnya sembuh, jadi akhirnya dibutakan oleh setan. Itu. Yang penting saya sembuh, terserah mau berobat kemana saja. Nah akhirnya seperti itu. Ternyata begitu datang ke dukun juga tidak sembuh, ya. Nah ini juga tidak sembuh, malah yang ada ditipu sampai jual apa hartanya, mungkin ada yang jual mobilnya, motornya, sawahnya, gitu ya. Nah ini karena apa? Karena si dukun ini minta mahar yang begitu mahal. Jadi suruh beli maharnya sekian juta. Sebagai apa? Sebagai syarat kesembuhan. Nah ini. Jadi yang ada sembuh enggak, tapi malah hartanya dikuras dan
malah jadi dosa ya. Nah ini makanya perlu perlu hati-hati. Kalau ingin mendapatkan kesembuhan, insya Allah Bapak Ibu ya, Nabi kita Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Inilah Masya Allah sempurnanya agama Islam itu di situ Bapak Ibu ya. Semua dari kita mau tidur sampai bangun tidur semuanya diatur oleh Islam ya. Cara tidurnya, cara makannya, cara mandinya, semuanya diatur, diajarkan oleh Islam ya. Bahkan ini termasuk kita ini belajar ya, ketika kita sakit diajarkan bagaimana cara berobat yang benar. Nah ini insya Allah biayanya sedikit ya, tapi manfaatnya banyak dan tidak mengorbankan tauhid akidah. Insya Allah. Kenapa? Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi. Nggak mungkin dong Nabi akan menyesatkan umatnya, betul tidak? Ya, iya. Justru Nabi ini mengangkat dari cahaya kegelapan menuju cahaya yang terang benerang, yaitu Islam. Ya, nah ini. Jadi umatnya yang tersesat diselamatkan oleh Nabi. Ya, nah ini. Termasuk kita mudah-mudahan orang yang diselamatkan dan mendapatkan syafaat dari beliau ya, amin. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, dulu di zaman beliau, zaman sahabat, banyak sekali sahabat-sahabat dan yang lainnya ya, seperti sahabat Nabi pernah meruqyah seorang kepala suku yang tersengat kalajengking. Ini pergi diruqyah oleh sahabat Nabi menggunakan apa? Suratul Al-Fatihah. Nabi pernah meruqyah seorang wanita yang terkena penyakit ain ya. Nabi pernah meruqyah anak kecil yang kena penyakit ain, anak kecil yang badannya kurus kering ya. Kenapa? Karena kena penyakit ain. Itu diruqyah oleh Nabi. Dan sahabat-sahabat yang lain juga pernah saling meruqyah. Nabi ketika sholat tersengat kalajengking, ngambil air, dicampur garam, dibacakan surat Al-Kafirun, Al-Falaq, Anas ya, dibacakan, diminum, sebagian disiramkan yang tersengat kalajengking. Jadi ruqyah ini sudah dilakukan oleh Nabi ya. Nah ini diajarkan tersengat kalajengking, kena sihir, gangguan jin ya. Kalau bahasa kita ketempelan, kena guna-guna, kena santet. Nah ini kena penyakit ain atau yang sering was-was. Nah ini Nabi mencontohkan agar diobati dengan Al-Quran. Nah ini makanya nggak usah takut, nggak usah khawatir ketika nanti Bapak Ibu sakit, misalkan ada rasa yang nggak enak di badannya, maka lakukanlah ruqyah mandiri. Seperti apa? Nah nanti kita ajarkan itu ya. Makanya semua itu butuh ilmu. Contoh nih, contoh ya yang sederhana. Ibu ketika mau bikin bakso kira-kira butuh ilmunya nggak? Butuh ya. Kalau ibu nggak tahu cara bikin bakso seperti apa, langsung praktek bikin, rasanya enak atau enggak? Nah, mungkin kasinan ya kan, atau kurang gurih atau kurang apa? Nah ini makanya ibu harus belajar dulu kepada ahlinya bagaimana cara buat bakso supaya enak gitu kan. Nah ini sama Pak, kita juga sama Pak. Misalkan nih Bapak motornya rusak ya, mau betulin motor, kalau Bapak nggak bisa, nggak paham tentang motor, main bongkar-bongkar, kira-kira rusak nggak Pak? Rusak ya. Nah ini makanya semua itu butuh ilmu. Sama Pak, ketika kita sakit ya, ini badan kita sakit ya, baik sakit jasmani, rohani, supaya kita bisa mengobati dengan cara yang benar dan tepat, dan insya Allah itu akan mendatangkan kesembuhan, maka kita harus tahu ilmunya itu ya. Kata Rasulullah, likullidain dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya ya. Jadi jangan mengatakan ini penyakit kamu itu nggak ada obatnya, kamu nggak sembuh-sembuh, nyatanya sudah berobat kemana-mana. Nah ini bertentangan dengan hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan likullidain dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya ya. Ini
Setiap penyakit ada obatnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan membahas dulu tentang ruqyah, ya, biar paham. Mana ruqyah yang syar'i, artinya ruqyah yang syariah yang diajarkan dicontohkan oleh Nabi, dan mana ruqyah yang tidak syar'i, artinya ruqyah yang menyimpang. Yang dimaksud menyimpang yaitu biasanya mereka praktek-prakteknya, cara-caranya itu tidak sesuai yang diajarkan dicontohkan oleh Nabi. Dan salah satunya biasanya mereka menggunakan bantuan khodam, yaitu jin. Enggak ada khodam malaikat, itu enggak ada. Khodam itu cuma satu, jin, ya. Enggak ada malaikat disuruh-suruh sama manusia, itu enggak ada. Enggak mau. Malaikat itu makhluk yang paling taat. Dia enggak mau melakukan apapun kecuali ada perintah dari Allah, ya. Sama malaikat pencabut nyawa, dia nggak akan tahu mencabut nyawa kita, nggak tahu kecuali ada perintah dari Allah. Makanya kalau ada orang ini, saya menyuruh malaikat ini, kodam saya malaikat ini, wah dapat taruhan nanti kamu tak obat sembuh, itu dusta orang seperti itu, ya. Nggak ada kodam dari malaikat. Kodam itu cuma satu, jin, ya. Ini. Jadi hati-hati. Nah, ini pengobatan yang dia menggunakan jin kodam ini perlu dijauhi, ya. Kalau kita mempercayai, meyakini, kita akan dianggap kufur dan sholat kita tidak akan diterima. Nanti kita jelaskan, ya. Baik, jadi Bapak Ibu, ruqyah itu ada dua, ya. Tadi, ya, kita bahas yang ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Kita bahas yang ruqyah syirkiyah dulu. Ruqyah yang syirik, ada unsur kesyirikan, ya. Contohnya seperti apa? Nah, nanti kita bahas di sini, ya. Jadi Bapak Ibu, saya jelaskan asal mula hukum ruqyah itu haram. Hukum ruqyah asalnya itu haram, syirik, nggak boleh, ya. Nah ini, paham ya? Jangan salah paham, ya. Saya jelaskan. Awal hukum ruqyah itu awalnya syirik musyrik. Inaruko, sesungguhnya jampe, ya. Watamain, yaitu jimat. Tiwalah itu sihir. Nah, artinya jampe-jampe, ya, menggunakan jampe-jampe, mantra-mantra, terus menggunakan jimat, ya, tamimah jimat, tiwalah, ya, tiwalah yaitu menggunakan ilmu sihir, ya, sihir. Makanya kalau ada orang yang mengobati pakai ilmu sihir-sihir, nah itu hati-hati. Kata Rasulullah, itu semua adalah kesyirikan. Jadi hukum awal ruqyah itu apa sih artinya? Ruqyah itu artinya itu kan kita artinya jampe, mantra. Nah, atau doa. Makanya kenapa dukun itu juga melakukan ruqyah, karena ruqyah itu artinya jampe, diambil dari kata aruko, artinya jampe, mantra. Nah ini, makanya ada ruqyah syariah, ruqyah syirkiyah. Baru kesini-sininya, ya, Rasulullah menganjurkan, membolehkan ruqyah selama ruqyah itu tidak ada unsur kesyirikan, selama ruqyah yang dilakukan hanya mutlak murni membaca ayat Al-Quran dan doa-doa dari Nabi, dan kita hanya minta bantuan pertolongan hanya kepada Allah. Itu saja, tidak minta bantuan kepada jin, ya, tidak membaca mantra-mantra yang tidak bisa dipahami arti dan maknanya, dan tidak menggunakan jimat, ya, tidak menggunakan ilmu sihir. Ini ruqyah yang dibolehkan, ya. Tapi kalau menggunakan jimat, ruqyah mengobatinya pakai jimat, ya, pakai sihir, ilmu sihir untuk mengelabui, menipu pasiennya, pakai jimat, disuruh simpan, ditanam dan lain sebagainya. Nah ini tidak boleh, ya. Jadi awal mula asal hukum ruqyah itu tidak boleh, haram, ya. Sebenarnya semuanya sama. Ibadah itu awal hukumnya itu haram. Sholat, puasa, haji semuanya haram hukumnya. Tapi setelah ada perintah, ada syariat, maka dibolehkan, ya. Paham, ya? Nah ini. Jadi ibadah yang tidak ada contohnya itu hukumnya haram, ya, nggak boleh. Tapi kalau ada perintahnya dari Al-Quran dan hadis dari Nabi, maka lakukan, ya. Nah ini, paham ya Bapak Ibu, ya? Nah ini, asal mula ruqyah. Jadi ruqyah yang tidak boleh itu ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan dan menggunakan ilmu sihir atau menggunakan benda-benda jimat.
contoh seperti ini. Ini saya bawa bukti contohnya, nanti ada gambarnya ya. Nah ini contoh-contoh, ini banyak nih. Contoh-contoh seperti ini. Ini Bapak Ibu. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari pasien-pasien ini. Nah nanti saya jelaskan efek dampak percaya dengan begini, nanti saya jelaskan. Saya menemukan pasien-pasien yang bergantung pada benda seperti ini luar biasa dampak buruk kepada mereka ya. Nah ini, makanya harus hati-hati. Nah ini hadisnya, ya hadisnya tentang jimat. Nah ini, man alaqat tamimatun faqad asraf. Nih barang siapa pergantungan jimat, ya bergantung pada jimat gitu ya, mempercayainya. Jimat-jimat, papak, raja dan lain sebagainya digantung di pintu, ditanam ya, setiap rumah sultan dan sebagainya, kata Rasulullah, maka dia telah melakukan kesyirikan ya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini contohnya tuh. Ini saya bukan ngambil dari Google, ini saya sengaja tak foto dari pasien-pasien buat bukti. Nah ini ya, seperti ini contoh-contohnya. Banyak Bapak Ibu contoh-contohnya. Nah ini bukanya tadi. Contoh-contoh jimat-jimat. Nah ini ya. Contoh-contohnya seperti itu. Nih. Banyak ya. Ada uang 5.000. Tuh ada tulisan seperti ini. Jadi kalau kita berubah dikasih seperti ini jangan mau. Ini digantung di atas pintu, ditanam di setiap sudut rumah, disimpan. Nah, ini contohnya seperti ini, ya benar-benar seperti ini nih. Ya ada Al-Quran Istanbul kecil, tuh banyak tuh. Ya, ada keris kecil tuh. Nah ini, tuh, ya banyak. Ini jangan dikira nebusnya murah, ini nebusnya habis puluhan juta loh ini, ya suruh nebusnya. Coba pikir secara akal yang sehat, secara logika. Benda-benda seperti ini ditaruh di rumah katanya untuk menjaga rumah kita dari tolak balak, supaya orang tidak bisa nyantet, supaya sehat, supaya ini, supaya itu. Ini kan benda mati, ya kan? Kalau saya banting pecah, enggak marah dia, ya kan? Nah ini. Kalau kita mau minta tolong bantuan keselamatan hanya kepada Allah. Apa gunanya baca surat iya kana, dua iya kanas? Nah, itu kan apa artinya baca surat itu setiap sholat, tapi masih percaya dengan hal-hal seperti ini, ya? Makanya hati-hati. Nah ini, ya benar-benar contoh seperti itu. Bapak Ibu, ini sebenarnya orangnya tadinya mau saya ajak, dia tinggal di Haji Manggilan. Ya, tak ceritain sedikit ya, Beliau istrinya sakit sampai badannya kurus kering, sakit-sakitan. Anaknya masuk pondok kabur-kaburan, dimasukin pondok pulang, dianterin pulang. Bapaknya masih di pondok, dia sudah di rumah pulang. Terakhir anaknya yang perawan sakit, perutnya besar seperti orang hamil dan ginjalnya bocor. Setiap seminggu cuci darah sampai jual hartanya habis, sudah habis-habisan. Coba, tapi anaknya tetap tidak sembuh. Yang anak perawan ini tetap perutnya besar. Ini saya disuruh dia cuma pakai HP saya di Tangerang kan, dia ada di sini. Ingat saya ini jam segini, jam 9 saya ditelepon. Dia anaknya lagi kambuh, perutnya besar, lehernya seperti ada yang mencekik, dadanya seperti ada yang menekan. Semua keluarganya sudah ngumpul, sudah ditalkin karena ditakut sudah mau meninggal, ya kan? Nah ini, saya ruqyah lewat HP sampai 1 jam, tetap seperti itu aja, cuma reda doang, tapi perutnya masih bengkak. Sore habis asar saya ditelepon lagi, kambuh lagi. Saya ruqyah nggak lama, paling saya 10 menit, terus saya langsung tanya sama bapaknya ini orangnya, Pak, maaf jangan tersinggung, saya mau tanya jawab dengan jujur. Ini nggak beres nih, anak bapak sakit ini. Maksudnya nggak beres gimana? Ada yang menyantet? Bukan.
Coba diingat-ingat, Bapak punya ilmu pegangan apa saja atau pernah menanam benda-benda apa saja, kata saya. Akhirnya semuanya dipikir, diam sebentar. Baru dia ingat, oh ya, dulu saya waktu mau bangun rumah ini, saya pernah datang ke orang pinter minta keselamatan, saya dikasih kendi. Kendi itu dibungkus kain kafan, saya tanam. Di mana Pak? Coba lihat di video call kan. Nah, ini ditanam di sini, di dapur. Bongkar ada kendinya. Kata saya bawa ke halaman belakang rumah, dipecah Pak. Begitu dipecah, ada sisir, ada minyak wangi, ada kembang, ada telur, ada macam-macam. Ya, nah ini. Padahal itu sudah bangun rumah sudah hampir 10 tahun. Ya. Kata saya siram bensin bakar. Begitu siram bensin bakar, anaknya di kamar yang perawan itu kesurupan. Wah, seperti dicekik lagi, seperti tekan. Nah ini saya rupiah lagi lewat HP. Udah reda. Setelah itu udah enak, perutnya kempes. Jangka sembuh saya telepon. Gimana Pak kondisi anaknya? Masya Allah, alhamdulillah anak saya sudah sehat. Sebulan saya telepon lagi, tanya kabarnya, sehat alhamdulillah. Itu perut yang besar, ginjal yang bocor, sembuh total. Ya, sekarang udah nikah kemarin awal September. Nah ini, jadi sakitnya bukan medis karena kendi yang ditanam itu. Ya, nah ini, coba bayangkan, benar-benar seperti ini. Ya, itu contoh satu saja. Kalau saya ceritakan banyak, ratusan orang yang seperti itu. Ya, cukup satu aja. Jadi hati-hati, benda-benda seperti ini jangan diyakini. Syirik ini, musyrik nggak boleh ya. Kita nggak boleh percaya dengan benda-benda seperti ini. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, apabila di dalam rumah kita ada benda-benda seperti ini atau pernah punya ilmu dan lain sebagainya, itu biasanya efek dampaknya itu ke anak istrinya Pak. Ya, efek dampaknya ke anak istri. Nah ini saya bicara sesuai fakta, saya ngalamin ya seperti itu. Adalah banyak, udah nggak usah saya ceritain banyak, terlalu banyak nanti kalau diceritain ya. Nah ini, yang sakit enggak sembuh karena benda seperti dibakar, alhamdulillah. Padahal udah dirawat ke rumah sakit. Nah ini ya, ini contohnya. Makanya perlu hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita. Nah ini ciri-ciri dukun, tukang sihir, paranormal atau pengobatan sejenisnya yang tidak syar'i. Pertama, silakan sambil dibaca ya. Berani membayar media untuk promosi. Bayar televisi, promosi pengobatannya, biar apa? Biar dikenal masyarakat. Yang kedua, menyuruh pasien membaca wirid dan ritual dengan jumlah waktu tertentu. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Sering saya temukan orang seperti ini. Saya tanya pernah punya amalan apa? Baca sekian, tujuannya supaya ini itu. Bacanya setiap malam sekian ribu, sekian ratus. Rata-rata sakaratul mautnya itu susah rata-rata sakaratul mautnya itu pada kesusahan. Ada yang 1 minggu sakaratul maut, macam-macam. Saya itu sering menemukan orang yang seperti itu. Bahkan ada 2 orang yang lagi saya rupiah langsung meninggal itu ada. Sakaratul mautnya seminggu, bayangkan. Sakaratul maut 1 minggu, udah nggak pakai baju, celana kolor doang, anaknya udah bingung, nangis aja, mati enggak, hidup enggak, ya kan? Nah itu, seperti ikan diangkat di air, mulutnya gini, ya kan? Nah itu, begitu di rupiah langsung meninggal. Belum yang lain, nah ini makanya hati-hati baca ya rozak ya rozak 1000 kali supaya rezekinya lancar katanya. Ya, baca ya latif terus seperti itu. Bahkan Bapak Ibu baca suratul Al-Fatihah atau Al-Ikhlas 1000 kali, niatnya supaya ini itu begini begitu ya, baca setiap malam, nanti ada kodam datang masuk ke tubuh Bapak Ibu. Ya, padahal yang dibaca Al-Qur'an. Nah ini dibaca 1000 kali, tujuannya supaya ini supaya itu ya. Ada baca Bapak ya rozak akhirnya begitu reaksi, jinnya bicara, kenapa kamu masuk ke dalam tubuh saudara saya? Karena saya dipanggil kata jinnya. Dengan cara apa orang ini manggil kamu? Dia setiap hari manggil saya.
Lah siapa namamu? Nama saya Abdul Rozak. Jadi ya Rozak memasukkan jin namanya Abdul Rozak. Nah ini ya. Kalau tidak percaya silahkan ntar malam melakukan. Kita malam 1000 kali ya, supaya rezekinya lancar. Nanti pasti ada jin masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu. Biar percaya lakukan. Dikira saya dongeng ya. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Pasti nanti ada jin masuk dalam tubuhnya. Itu atau baca surat Al-Ikhlas lah ya. Nah ini. Makanya ada Asmaul Husna, ya Rosa, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Karim, ya Khalid, ya. Terus apa yang lainnya? Itu dibacanya bukan seperti itu, tapi dibacanya untuk tawasul doa. Contoh yang diajarkan Nabi, baca ya Dal Jalalul Ikram ya kan? Nah ini baca ya Qayyum. Terus apa lagi? Baca ketika sakit, ya Allah ya Syafi yang maha penyembuh, sembuhkanlah penyakitku. Kalau minta rezeki, ya Allah ya Rozak yang maha pemberi rezeki, lapangkanlah rizkiku ya Allah. Ya Allah ya Ghafur yang maha pengampun, ampunlah semua dosa dan kesalahanku ya Allah. Begitu caranya, bukan dibaca 1000 kali ya. Nah caranya seperti itu, buat tawasul doa gitu ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kasih sayangmu aku mohon ampun, bertobat, ampunilah dosa-dosaku, kedua orang tuaku, anak istriku, suamiku gitu ya. Caranya seperti itu. Itu yang benar yang diajarkan, bukan dibaca 1000 kali gitu. Nah ini ya. Terus yang berikutnya, memanfaatkan tokoh praktek. Nah ini kelihatan ya Ibu ya, sambil dibaca, dibaca. Nah ini ilmu agamanya tak mumpuni, suka memberi raja. Nah ini jimat-jimat seperti benda-benda seperti ini. Nah ini ya, hati-hati. Suka memberi raja-raja, jimat-jimat. Terus yang berikutnya, ini agak lambat, bermasalah laptopnya. Ritual transfer energi penyakit ke binatang, seperti ke kambing misalkan ya. Suka memberi meramal nasibnya, menuliskan kertas nih, menyuruh pasien memberikan sesajen. Jadi ini ciri-ciri pengobatan yang tidak syar'i. Jadi perlu diwaspadai ya, kalau ada yang ciri-ciri seperti ini tolong dijauhi. Menyuruh untuk menyepi, memberi kertas untuk dibakar, melarang mandi, sholat, wudhu, penuti budaya. Nah ini ya, pakai ilmu sihir, pakai trik penipuan, suka memakai sesuatu yang dipakai pasiennya. Makanya kalau menjemur pakaian dalam jangan di luar, nanti diambil tukang sihir. Meminta pasien untuk menyembelih hewan untuk syarat, misalkan ayam cemani ya, atau dan lain sebagainya. Rata-rata pasti ayam cemani, rata-rata yang saya temukan, yang pada cerita curhat ke saya itu ya, beli ayam cemani yang harus semuanya serba hitam. Kebingungan pasiennya, akhirnya dukunnya ya udah Ibu beli ke saya aja gitu. Berapa harganya? Ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu kan. Padahal dia sebenarnya udah melihara ayam, karena ayam cemani di belakang ya. Nah ini pinter ya, tipu daya seperti itu ya. Hati-hati, lumayan kan satu ayam harganya 1 juta. Nah, makanya perlu diwaspadai pengobatan seperti ini. Memamerkan kesaktiannya, jadi pamer sama pasiennya biar kelihatan hebat ya, kesaktiannya dipamerkan. Nah seperti ini. Nah ini perempuan tuh disilat-silat, pakai cutter, pakai golok, pamer dia ya. Ini sebenarnya video ini, cuma nggak bisa diputar. Jadi penampilannya jenggotan, pakai jubah putih, pakai baju putih, panggilannya Pak Haji ya. Nah ini, tapi seperti itu cara pengobatannya. Perempuan nggak dipegang-pegang ya, bukan mahramnya. Nggak pakai jilbab, cara pengobatannya. Nah ini hati-hati. Kalau ruqyah syariah tidak seperti ini ya. Nah inilah Bapak Ibu ciri-ciri tukang sihir, dukun. Pertanyaannya, boleh nggak mendatangi tempat seperti ini? Ya jelas tidak boleh. Ini ya hadisnya, man ata kahinan fasaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi.
larangan mendatangi kahin, dukun, paranormal. Nah ini hati-hati ya, harus waspada. Ini hadis dari Nabi, dari Abu Hurairah ya. Nah ini riwayat Imam Ahmad. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan berobat sembarangan, maka kita dianggap kufur. Di hadis berikutnya, apabila kita mendatangi paranormal, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Bapak Ibu kehilangan motor, kehilangan emas, kehilangan HP, kehilangan uang, atau sakit apa, ingin memastikan siapa yang ngambil, datang orang pinter yang bisa merawati, baru datang saja ke rumahnya langsung kena hadis ini ya. Apalagi mempercayai ucapannya, kena hadis yang pertama tadi ya. Baru datang aja nih ke rumah si orang yang dianggap orang pinter itu, kena hadis ini. Sholatnya sah tapi nggak ada nilai pahalanya di sisi Allah, gitu ya. Percuma saya kan 40 hari bayarkan sholat nggak ada nilainya di sisi Allah. Sholatnya sih sah saja, nggak batal ya, tapi nggak ada nilai pahala sholatnya. Makanya hati-hati. Kalau sudah kehilangan ya sudah, biarkan saja. Mungkin itu memang itu sudah jelas takdir Allah ya. Harta itu titipan dari Allah. Kalau Allah mengendaki diambil, ya udah ikhlaskan saja. Kemarin saya udah tak siapin semuanya mau ke sini, saudara kontrakan saya dijebol maling, laptop saya diambil, ya udah ikhlaskan saja ya. Ini makanya saya laptop ini minjem ini ya. Ya udah hilang, ya udah nggak usah disesali ya kan, karena itu titipan dari Allah, maka saya ikhlaskan. Nah ini ya. Jadi ini nih, hati-hati kalau kita datang, misalkan nih, ibu bilang motor, ada yang dulu, tanya aja ke sono, siapa tahu dia tahu gitu kan, siapa yang ngambil. Nah datang ke sono, udah, baru datang, assalamualaikum, ke rumahnya sudah kena di sini. Kalau mempercayai ucapannya kena hadis yang pertama tadi, ya. Nah ini, hati-hati. Kalau hilang, ya udah muhasabah diri. Oh mungkin saya kurang sedekah, ya kan? Mungkin saya pernah mengambil hak orang, makanya barang saya sekarang diambil sama Allah, kan gitu, ya. Simpel saja, ini semua sudah takdir Allah ya kan? Nah, ini. Saya pun begitu. Saya habis kehilangan laptop kemarin, oh ini mungkin saya pernah mengambil hak orang, nggak tahu apa ya kan? Seperti itu. Nah, ini titipan Allah. Makanya benar kata Rasulullah, harta yang sesungguhnya punya kalian itu yang sudah disodakokan, yang belum itu bukan punya kalian. Ya, motor diparkir di situ hilang, berarti bukan punya kita, ya kan? Kalau yang sudah punya kita, sedekahkan tuh motornya. Ke pondok, ke pesantren, kawan, Pak saya mau sedekah motor nih, ya kan? Gitu. Baru itu sudah milik kita, dicatat sama malaikat, ya. Nah ini, tabungan di akhirat. Kalau belum disedekahkan, itu bukan punya kita, ya. Hanya pengakuan kita saja, ya kan? Tapi pada hakikatnya itu bukan punya kita. Nah ini, makanya jangan menahan harta untuk sedekah. Kalau ada kesempatan sedekah, silakan banyak-banyak sedekah ya, buat tabungan di akhirat nanti. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah ini hadis-hadis tentang larangan ke dukun, ke paranormal, atau yang disebut orang pinter, atau apa sajalah ya sejenisnya. Nah ini perlu diwaspadai. Kalau ada keluarga, ada teman, tetangga yang datang seperti itu, dikasih tahu ya. Nah sekarang kita bahas ruqyah syariah. Perbedaannya antara ruqyah syariah dan ruqyah syariah. Kalau ruqyah syariah insya Allah enggak neko-neko, enggak aneh-aneh, simple saja ya. Yang pertama ya, ruqyah menggunakan firman Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya. Terus sifat-sifatnya yaitu tadi ya, ya Allah ya Syafi ya Maha Penyembuh, sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah gitu ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim gitu ya. Dengan kasih sayangmu aku mohon tolong sembuhkanlah penyakit anakku, suamiku, istriku gitu ya, seperti itu. Nah ini. Terus menggunakan doa-doa yang bersumber dari Nabi, yang dicontohkan Nabi, seperti baca doa Allahumma rabbana ati bil ba'sa ya. Nanti ada di sini doanya. Itu doa yang diajarkan Nabi ketika beliau meruqyah. Nah ini. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau ucapan yang bisa dipahami arti dan maknanya. Contoh, ibu, bapak
ketika mau meruqyah anak, saudara ya atau siapa saja, misalkan seperti ini. Ya Allah, hamba ingin meruqyah, mendoakan saudara hamba yang sakit, tolong sembuhkanlah ya Allah dengan izin-Mu ya Allah. Nah itu boleh seperti itu ya. Yang nggak boleh itu pakai bahasa mantra-mantra yang tidak bisa dipahami arti maknanya, pakai bahasa-bahasa daerah, biasanya bahasa Kejawen gitu ya. Nah ini yang nggak boleh. Itu kalau pakai bahasa kita seperti itu, ya Allah, ya Syafi yang Maha Penyembuh, tolong sembuhkanlah penyakit istriku, anakku, suamiku. Nah itu boleh seperti itu ya, berdoa seperti itu. Minta kepada Allah menggunakan tawasul asma-asmanya. Yang ketiga, orang yang meruqyah yakin bahwa ya ruqyah tidak memberikan dampak kecuali dengan takdir Allah. Jadi yang menyembuhkan itu hanya Allah. Semua atas kehendak Allah, atas izin Allah ya. Bapak Ibu, di ruqyah sembuh itu semua atas kehendak Allah ya. Wa idza maritu fa yasfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Bukan ruqyah, bukan dokter ya. Bukan tabib, tapi Allah gitu ya. Kita hanya sebab saja. Gitu. Yang menyembuhkan Allah, maka mintalah kepada Allah. Ruqyah tidak dilakukan dengan tata cara yang haram. Bid'ah seperti di kamar mandi, di kuburan nggak boleh. Ruqyah sambil di kamar mandi itu nggak boleh ya. Di kuburan nggak boleh. Ruqyah di rumah, di masjid ya, di tempat-tempat yang bersih. Di kamar mandi nggak boleh. Dalam keadaan junub nggak boleh ya. Nah, ini. Jadi harus betul-betul tempatnya bersih, jangan ada tempat najis. Misalkan di rumah banyak kencing anaknya ngompol, ya cepel dulu ya. Nah, itu. Karena kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan kita langsung berkomunikasi dengan Allah ya. Nah, ini. Jadi doa ruqyah itu kan doa. Usaha yang paling bagus itu doa, karena kita langsung berhubungan sama Allah ya kan. Nah ini. Makanya kekuatan doa sama usaha itu lebih kuat doa ya. Nah ini. Makanya Bapak Ibu, kalau usaha nggak berhasil, perbanyaklah doa ya. Perbanyak doa. Untungnya astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, akan kukabulkan doamu. Gitu ya. Ini Allah memerintahkan banyak-banyaklah berdoa. Habis sholat berdoa, sholat tahajud terutama banyakin doa ya. Sedang safar berdoa. Ini kayak saya sedang safar. Saya doakan ibu-ibu mudah-mudahan yang sakit sembuh ya. Nah ini mendapatkan hidayah. Nah ini. Habis waktu antara azan dan iqomah itu doanya mustajab buat berdoa. Sedang hujan berdoa gitu ya. Jadi banyak-banyak berdoa. Sedang dizolimin, doakan orang yang menzolimin kita. Tapi jangan didoakan yang buruk, doakan yang baik gitu ya. Nah, itu. Jadi kata Allah, "Qul astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, pasti akan dikabulkan doamu." Jadi jangan malas-malas berdoa ya. Banyakin doa. Usahanya nggak lancar, berdoa. Anaknya nakal, bandel, berdoa. Ya. Punya utang banyak, nggak lunas-lunas, berdoa. Ya. Sakit nggak sembuh-sembuh, berdoa. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kekuatan doa itu Masya Allah luar biasa, karena kita langsung berhubungan dengan Allah. Ruqyah ini ya, tidak mengandung ungkapan atau cara yang haram ini ya. Karena Allah tidak menjadikan perkara yang haram sebagai obat. Jadi jangan punya pemikiran seperti ini. Saya mau minum obat sedikit nggak apa-apa untuk berobat, tetap nggak boleh ya kan? Nah ini, saya mau makan daging babi supaya saya sembuh, nggak boleh. Daging babi jadi halal ketika kita kondisinya misalkan jauh dari makanan ya, nggak ada makanan, untuk sekedar menyambung hidup, makan seperlunya itu boleh ya. Tapi kalau dinikmati sama kenyang itu haram, nggak boleh ya, secukupnya saja. Nah ini, berobat kan masih banyak berobat yang halal ya kan. Minum madu, minum minyak zaitun, habatus sauda, kurma, air zam-zam ya, masih banyak. Daun-daun di kebun-kebun tuh sambiloto, apalagi banyak ya. Nah ini, itu banyak itu obat-obat seperti itu. Silahkan diambil, bisa direbus, minum airnya ya. Itu bisa jadi obat insya Allah. Terus yang terakhir, membaca Al-Quran dengan benar ya. Nah ini, inilah syarat-syarat ruqyah. Enggak neko-neko, enggak aneh-aneh.
Ada ya? Supaya ini aja ruqyah syariah, simple, praktis. Bapak Ibu semuanya bisa ruqyah, insya Allah. Makanya nanti kita ajarkan bagaimana cara meruqyah yang benar, gitu ya. Gampang, tinggal baca ayat Al-Quran, doa Nabi, insya Allah. Terus kita berdoa minta sama Allah ya. Nah, inilah ruqyah, simple, praktis, gampang. Tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Nah ini dalil-dalil ruqyah baik dari Al-Quran, dari hadis Nabi, ya, dari para ilmuwan, bahwa ruqyah itu ada dalilnya, ada contohnya, dan diakui dari para ilmuwan, orang-orang yang membuktikan dengan ayat suci Al-Quran. Yang pertama dalilnya adalah surat Al-Quran ini, ya. Dalilnya ini surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah ini kata Allah, aku turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, artinya penawar penyembuh. Ya, coba nanti dibuka surat ini ditafsir, ya, tafsirnya. Salah satunya di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan arti syifa artinya penawar penyembuh untuk segala macam penyakit, baik penyakit jasmani, rohani, penyakit medis dan penyakit non medis. Nah ini ya, bisa dibuka nanti ya, ini surat Al-Isra. Dan menjadi rahmat, ya, kasih sayang pertolongan Allah bagi orang yang beriman. Kalau orang yang zalim, insya Allah hanya akan menambah kerugian. Kenapa? Karena dia zalim, tidak percaya, tidak meyakini. Ini, apalagi orang yang melakukan kezaliman besar itu kesyirikan, maka dibacakan Al-Quran nggak akan menjadi obat penyembuh. Ini, ya. Terus dari berikutnya surat Yunus, Fusilat. Nah ini, Qul walilladzina amanu wasifah, katakanlah wahai Muhammad, ya, ini itu. Al-Quran itu adalah petunjuk, Buddha petunjuk, ya. Buddha itu artinya petunjuk, sifat penawar bagi orang yang beriman, orang mukmin, gitu ya. Orang mukmin. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang yang beriman, orang mukmin, ya, sehingga nanti bisa disembuhkan dengan Al-Quran dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Yunus. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa shifaa'un lima fis sudur, penyakit yang ada di dalam dada kalian. Ya, was-was, keraguan, ketakutan, ya, dengki, hasad, ya, penyakit-penyakit yang lainnya itu bisa diobati dengan Al-Quran. Nah ini, ya, insya Allah. Bapak Ibu ingin diobati dengan Al-Quran? Insya Allah, ya. Kalau ingin diobati dengan Al-Quran, harus yakin beriman betul pada Al-Quran, ya. Nah ini, biar Al-Quran ini selain menjadi Buddha, petunjuk, ya, menjadi furqan, pembeda, menjadi rahmat dan memberi syafaat kita nanti di yaumul qiyamah, ya. Nah ini, makanya perbanyaklah baca Al-Quran, nanti dia akan datang di hari kiamat akan memberi syafaatnya bagi yang membaca. Nah ini, baca setiap hari, ya minimal kalau nggak kuat 1 juz ya 1 lembar, besok tambah lagi gitu, ya. Baca setiap hari, jangan bacanya cuma malam Jumat doang, Yasin doang, ya. Ini baca dari Al-Fatihah, baca ke Al-Baqarah, nggak apa-apa 1 lembar, tutup, besok baca lagi, gitu terus begitu, ya. Insya Allah itu akan memberi syafaat kepada kita nanti. Ini, ya, ini bagi yang membacanya. Inilah dalil bahwa Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai sebab wasilah pengobatan baik jasmani dan rohani, baik penyakit medis dan non medis. Nah ini, ya, ini ada hadis dari Nabi tentang penyakit ain, ya. Ya'muruni an astarqiya minal ain, ini, ya. Jadi Nabi pernah memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, carilah orang yang bisa meruqyah karena dia kena penyakit ain. Jadi dulu itu ada seorang budak wanita kena penyakit ain, wajahnya ada belang hitamnya, kena penyakit ain. Dan Nabi pernah meruqyah anak kecil yang kena penyakit ain. Tahu nggak Bapak Ibu penyakit ain? Hah? Ain itu kan artinya mata.
yang dibarengi disertai amarah, emosional, dengki, hasad. Contoh, kasih contoh. Cara bekerja ain ini seperti ini. Ini contoh ya, ibu ada masalah nih, cekcok sama tetangga ya, atau sama keluarga. Nah, di situ saling marah, dua-duanya saling marah ya, saling marah, cekcok mulut, ya, saling memandang dengan emosi marah. Nanti di antara dua orang itu ada yang sakit. Nah, ini karena di dua-duanya itu ada emosi, kemarahan, ada kedengkian, ya, kebencian. Disitulah setan bermain, itu ya. Nanti di antara dua orang itu pasti, ini sudah bisa dipastikan. Kenapa saya bilang yakin pasti? Karena ada dalilnya, ada contohnya, ya, dari Nabi. Di antara dua orang ini nanti ada yang sakit. Nah ini, makanya hati-hati. Nah kalau sudah di antara dua orang ini ada yang sakit, maka yang sakit ini mendatangi orang yang satunya, minta maaf, baikan, terus minta air wudhunya diguyurin mandi. Nah, ini cara pengobatannya. Ini ain dari dengki, hasad, amarah. Ada ain satu lagi, ain rasa kagum, takjub. Contoh, punya anak cantik, ganteng, lucu, pinter, diupload di media sosial, ya, dipuji-puji sama netizen, ya, sama orang, ih cantiknya, ih gantengnya, lucunya, pinternya. Nah, anak ini nanti akan kena ain, akan sakit. Nah, hati-hati. Saya sering menemukan seperti itu. Ya, anaknya diupload karena cantik, lucu, pinter, akhirnya kena ain. Ciri-cirinya apa? Sering nangis, badannya pucat, tidak mau makan, ya, jadi batuk-batuk, badannya semakin kurus, badannya panas tinggi. Setiap malam itu nangis, nggak mau makan. Nah ini, kata saya, cari orang yang memujinya. Wah, kebingungan dia. Waduh, kalau mencari yang memuji, ya banyak yang memuji katanya. Bingung kan akhirnya kan? Nah, hati-hati. Boleh memuji anak yang ganteng, yang lucu, pinter, tapi ucapkan masya Allah pinternya gitu ya, atau tabarakallah kamu lucu deh gitu ya, seperti itu ya. Jadi harus menyebut nama Allah. Coba nanti dibuka surat Al-Kahfi ayatnya 39. Di situ Allah memerintahkan, ya, suruh ketika kita melihat sesuatu yang indah bagus, ucapkan masya Allah, ya. Surat Al-Kahfi nanti ya, dibuka ayat 39. Nah, itu diperintahkan di situ. Jadi Rasulullah pernah memerintahkan, itulah penyakit ain. Dan penyakit ain ini penyebabnya dari dua makhluk, jin dan manusia. Ya, bisa jin memberi ain, itu bisa. Nah itu, makanya hati-hati. Kalau bahas ain panjang, harus memang harus dijelaskan, tapi terlalu panjang. Kapan-kapan aja lah ya. Ain, dokter itu nggak tahu apa itu penyakit ain, nggak tahu dokter, dan dia nggak bisa ngobatin. Kalau orang kena penyakit ain dibawa ke rumah sakit, nggak sembuh. Dan saya sering meruqyah pasien-pasien di rumah sakit. Kenapa? Karena dia nggak sembuh-sembuh di rumah sakit karena kena penyakit ain. Nah ini, saya pernah, Bapak Ibu, ada seorang bapak, ya belum tua lah ya, sekitar usia ya kurang lebihnya 40. Badannya panas tinggi, sudah dirawat di rumah sakit 1 minggu nggak ada perubahan, nggak turun panasnya. Dokter itu bingung, ya, di Ronsen, di US, pokoknya diapain bingung, nggak ketemu penyakitnya. Saya diundang suruh ruqyah, saya ruqyah, ya, saya ruqyah. Setelah di ruqyah, saya ruqyah sore, malamnya di Ronsen, ternyata baru ketemu penyakitnya. Itu ada semacam nanah segini gedenya di sini, di perut bagian bawah. Sebelum diruqyah nggak terdeteksi sama dokter, tapi setelah diruqyah baru terdeteksi. Nah ini, makanya pertanyaannya, canggih mana alat dokter sama Al-Quran? Hah? Pak, canggih mana Pak alat dokter sama Al-Quran? Al-Quran. Saya udah membuktikan itu rumah sakit nggak bisa mendeteksi penyakit, ya kan? Tapi Al-Quran tak bacain bisa mendeteksi. Dia baru bisa mendeteksi setelah diruqyah, ya kan? Nah ini, makanya jangan ragu dengan Al-Quran, dengan ruqyah, ya. Nah ini terlalu banyak kalau saya menceritakan kejadian-kejadian seperti ini, ya.
Nah ini banyak sekali. Nah inilah hadis tentang Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ruqyah. Nah ini juga sama ya. Nah ini. Jadi dulu Bapak Ibu, ruqyah yang tadi awal saya jelaskan ya, ruqyah awalnya itu syirik, tidak boleh. Tapi ketika ada yang meruqyah, sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, mengadukan tentang ruqyahnya, beliau cerita, maka Rasulullah menjawab, la ba'sa, ya silahkan. Jadi kalian melakukan ruqyah selama tidak syirik. Nah ini ya. Jadi ruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan maka dibolehkan. Yang tidak boleh ruqyah mengandung unsur kesyirikan. Nah ini. Jadi Bapak Ibu silahkan melakukan ruqyah selama ruqyahnya tidak mengandung unsur kesyirikan ya. Selama yang dibaca ayat Al-Qur'an dan doa-doa dari Nabi. Nah ini juga ada banyak sebenarnya ya, hadis-hadis tentang ruqyah banyak sekali. Tentang ain itu. Paham insyaallah ya? Insyaallah gampang ruqyah kok. Kalau paham, alhamdulillah nanti tinggal kita praktek saja. Nah ini juga ada hadis-hadis Nabi, silakan sambil dibaca tentang ruqyah. Ya, ini ada hadis-hadis Nabi dari riwayat Imam Hakim, Al-Bukhari, Muslim tentang ruqyah ya, tentang penyakit ain, ya, orang yang minta ruqyah. Dulu Nabi pernah meruqyah, ada seorang pemuda ketika jadi imam baca surah Al-Fatihah lupa dia, makanya sama Nabi langsung diruqyah, ditepuk dadanya, alhamdulillah keluar ya seperti kayak binatang kecil gitu ya. Dan itu ada gangguan setan. Nabi pernah meruqyah anak kecil juga, begitu diruqyah keluar seperti binatang hitam kecil dari mulutnya. Nah ini Nabi ketika sakit pernah diruqyah sama istrinya, gitu ya, pernah melakukan ruqyah. Dan sahabat-sahabat yang lainnya pernah melakukan ruqyah. Jadi ruqyah ini silahkan dilakukan Bapak Ibu selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Nah ini ada seorang dokter dari Jepang, ya beliau masuk Islam karena begitu yakin dengan bacaan Al-Quran. Nah ini ya, air dibacakan Al-Quran itu berubah, ya, setara dengan air Zam-Zam. Nah ini, Nabi nih yang tadi saya jelaskan lagi sholat di setengah kalajengking, Nabi mau mengambil air dicampur garam, bacakan. Beliau meyakini air yang dibacakan Al-Quran bisa menghancurkan sel kanker. Ini beliau masuk Islam gara-gara air dimasukkan ke dua gelas botol, yang satu didengarkan musik, yang satu didengarkan Al-Quran. Yang dibacakan Al-Quran ini begitu di lab airnya setara sederajat dengan air Zam-Zam, ya. Nah ini. Terus yang didengarkan musik persis dengan air comberan air got. Nah ini ya, makanya musik dan Al-Quran bagusan mana? Al-Quran. Makanya mulai sekarang perbanyaklah dengarkan Al-Quran di rumah ya. Musiknya diganti dengan Al-Quran. Nah ini, apalagi anak kita nih yang masih kecil, sering setelkan Al-Quran terus nanti dia mendengar akan ikut baca. Tapi kalau dia disetelkan musik dangdut, dia akan joget-joget nanti, ya kan? Nah, lihat kalau nggak percaya, setelkan musik dangdut nih lagu, ya, nanti akan joget-joget. Apalagi VCD ditampilkan, dia akan ikut joget-joget. Gitu. Tapi kalau dengarkan Al-Quran, dia akan terekam. Nanti dia akan mengikuti, ya. Nah ini. Makanya setelah murotal Al-Quran dan Bapak Ibu, bekam juga bisa disinergi dengan ruqyah, atau ruqyah bisa disinergi dengan bekam. Ini juga pengobatan dari Nabi ya. Wa matada bihil hijamah. Nah ini ya, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah, bekam. Sudah pernah ada yang dibekam? Nah, kalau belum
Di sini ada bekamnya kan? Di pengumumannya ada bekamnya nggak, Pak? Ada ya? Nah, sama Bang Yudi nanti di bekamnya. Bapak kalau ada di Fasdu, ada tim saya ada yang bawa alat Fasdu, ya. Jadi Bapak Ibu, bekam ruqyah yang minum herbal ini namanya tibu nabawi, pengobatan cara Nabi. Nanti saya ajarkan tata caranya biar sehat, ya. Sehat jasmani dan rohani, ya. Halal, thayyib, ya. Aman dari kesyirikan. Nah ini, baca nggak ini Bapak Ibu? Baca ya. Nah itu. Jadi sambil diruqyah atau sambil dibekam sambil diruqyah. Dibekam sambil diruqyah gitu ya. Nah, pernah saya lagi sambil saya bekam sambil saya ruqyah. Itu kopnya itu begitu di apa yang dia ada tempat gangguan itu kopnya itu lompat, cepluk nggak mau dibekam jinnya. Kopnya itu lompat, lepas ya. Nah itu. Sambil di apa? Bekam di ruqyah. Setelah itu baru minum herbal ya, konsumsi. Ini manfaatnya nih, manfaat bekam. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak tulisannya? Menstabilkan tekanan darah nih, darahnya nggak stabil, kadang naik, kadang turun, dibekam, misalnya jadi normal, stabil ya. Ini. Terus membuang sel-sel darah yang mati. Kalau menurut dokter ya, menurut dokter sel darah manusia itu umurnya kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Kalau sudah mati dia akan mengendap di dinding-dinding pembuluh darah ya. Makanya dokter pun menganjurkan, salah satunya Dokter Widodo dari Jawa Timur ya, dari Jember, ada Dokter Agus Ramadi itu dari Jawa juga menganjurkan. Makanya terus kenal itu yang di YouTube ya, Dokter Jadul Akbar ya. Nah itu juga sama menganjurkan berbanyak bekam. Nah ini ya, dibekam. Darah-darah yang sudah mati nggak berfungsi, yang mengendap, yang itu bikin nanti stroke ya, nah itu dibekam. Nah ini melancarkan darah. Nah, darahnya yang nggak lancar nih karena banyaknya kolesterol, menumpuk ya, banyak makan gorengan. Nah ini dibekam, insya Allah jadi lancar. Menghilangkan sakit kepala, ini yang suka migrain, suka vertigo, pusing itu dibekam. Tapi kalau pusing nggak punya duit nggak bisa bekam ya. Nah ini. Itu obatnya ya kasih duit ya, itu akan hilang pusingnya. Nah ini terus mengeluarkan toksin nih, racun-racun ya, sisa-sisa makanan nih, racun-racun bisa dibuang dengan darah bekam. Terus apa lagi? Meringankan tubuh nih, badannya suka berat ya, pundaknya sering berat, lehernya sering berat, kaku ya, badannya terasa sakit. Nah itu dibekam, insya Allah jadi ringan enteng. Ibarat kendaraannya itu di tune up ya, nah jadi tenaganya bagus lagi, bekam. Nah ini Pak nanti minta bekam aja Pak ya. Nah, dibekam yang paling bagus idealnya sebulan sekali Pak kalau mau bekam ya, sebulan sekali. Itu ada hadis dari Nabi, tanggalnya diingat nih, dicatat tanggal 17, 19, 21 17, 19, 21 tapi Hijriah bukan Masehi ya, setelah bulan purnama. Kenapa kok seperti itu? Apa alasannya? Nah, orang kafir itu selalu penasaran dengan ajaran Nabi. Orang kafir itu percaya loh dengan ajaran Nabi. Contoh, merek alat bekam Kangsu itu dari mana? Coba, dari Cina. Cina itu komunis, dia percaya dengan bekam. Merek Samurai itu dari mana? Dari Korea. Korea komunis, tapi dia percaya dengan bekam. Nyatanya produksi alat bekam. Belum negara-negara Eropa, ya, mereka itu penasaran. Mereka nyebutnya bukan Nabi, nyebutnya Muhammad. Karena orang kafir ya kan, ya. Muhammad ini ngapain nyuruh-nyuruh bekam setelah bulan purnama? Kata mereka ya kan. Ada apa ini? Hanya seperti itu. Nah, dicek, diperiksa sama mereka. Jadi setelah bulan purnama, jadi seperti ini. Sebelum bulan purnama, penyakit yang ada di dalam tubuh manusia itu masih menyebar ke seluruh tubuh manusia. Sebelum bulan purnama, setelah bulan purnama, seluruh penyakit yang ada dalam tubuh manusia dikumpulkan jadi satu sama Allah. Di mana? Nih di sini nih. Ditekuk namanya
namanya tete al-kahil kalau bekamnya, ya. Nah, tete al-kahil dikumpulkan. Kalau sudah mengumpul jadi satu, tak kasih filosofi contohnya seperti ini. Nih ada kolam ya, kolam airnya penuh, ikannya banyak. Kira-kira susah nggak nangkap ikannya? Pak Bu, susah nggak? Terus kita berpikir, ini supaya ikannya ketangkap gampang, gimana caranya? Airnya dikuras, betul nggak? Kuras, airnya sedikit ngumpul di tengah, ikannya ikut ngumpul. Kalau sudah ngumpul, kira-kira tinggal diserok, gampang nggak? Gampang. Sama seperti itu. Sebelum bulan purnama, penyakitnya masih menyebar kemana-mana. Setelah bulan purnama, seperti ikan yang ngumpul itu tadi, di sini tinggal disedot pakai alat bekam, penyakitnya keambil semua. Ya. Menurut hadis, tetek di sini untuk 72 penyakit. Tapi orang-orang ilmuwan, ya orang-orang Barat, orang-orang Eropa menyebutkan sampai 100 penyakit. Nah ini, mereka itu yakin loh sebenarnya dengan ajaran Nabi. Ya, cuma mereka sombong, nggak mau masuk Islam. Ya, nah ini, mereka produksi loh alat bekam. Nah itu, ya. Dia yakin dengan baca Al-Quran, yakin dengan bekam. Nah, mereka yakin dengan madu. Mereka yakin dengan kurma. Ya, di Amerika, di Jerman, orang yang hamil diwajibkan makan kurma. Kenapa? Orang yang hamil makan kurma itu bagus janinnya, ya, memudahkan proses melahirkan, enggak sakit, enggak mengeluarkan darah banyak. Contohnya siapa? Istri saya selama hamil tak kasih sari kurma terus sama saya. Setelah proses menjelang hamil tak kasih minyak zaitun. Begitu habis lahiran langsung jalan-jalan istri saya. Bidannya sampai bingung, ya. Nah ini, masa baru masuk ke rumah sakit, ke bidan baru 30 menit suruh sesar. Ya enggak mau, saya tak bawa pulang. Pulang udah kamu berdoa, bantu doa kamu sama saya, ya kan. Airnya udah keluar kepalanya di rumah, baru tak anterin ke bidan. Bidannya bingung akhirnya. Sesar bayarnya di atas 15 juta. Normal cuma bayar 900, ya kan? Nah ini, yakin nggak? Jangan mau kalau disuruh sesar, ya. Doa minta sama Allah, pasti akan lain normal. Ya, bekam ini manfaatnya. Terus berikutnya mengeluarkan kolesterol. Nah, ini yang kolesterolnya tinggi. Ciri-ciri orang kolesterolnya tinggi, lehernya kaku, berat di sini, pundaknya sering pegel, berat ya di sini. Nah ini, itu ciri-ciri kolesterolnya naik tinggi. Makanya di bekam bagus. Tete al-kahil itu bagus, ya. Ada seorang dokter sampai menerbitkan buku judulnya Sembuh dengan Satu Titik. Di titik yang tadi ini, karena beliau membuktikan penyakit diobati dengan bekam satu titik itu sembuh. Akhirnya beliau membuat buku, menerbitkan buku, ya. Nah ini. Terus berikutnya mengeluarkan gula darah. Ibu, bapak yang gula darahnya terlalu tinggi, ya, diabetes, bagus dibekam, nggak apa-apa. Saya sering menemukan pasien seperti itu, tapi bekamnya di leher saja, ya, di leher saja. Kalau di kaki takutnya nanti lukanya ini, ya, di punggung, ya, tetek-tetek pankreasnya dibekam di belakang. Ini manfaat dari bekam. Terus mengeluarkan angin, ini yang suka masuk angin. Jangan dikerok, dikeroknya pakai alat bekam. Kasih minyak, sedot sedikit, nah digini-gini. Nah itu merah semua nanti, mengeluarkan angin. Terus dibekam. Makanya sebenarnya harus belajar bekam Bapak Ibu, ya, penting. Kenapa? Manfaat buat istri, suami, anak, orang tua, pak de, bude, bibi, paman, ya kan? Nah ini bekam. Makanya saya sering, ayolah pada belajar bekam. Insya Allah nggak ada ruginya, karena ini ajaran dari Nabi, ya. Tinggal beli alatnya di online banyak, ya, kurang lebihnya kalau lengkap ya 700 sampai 1 juta lah, itu udah lengkap, ya. Beli sekali bisa sampai puluhan tahun, ya. Nah, ini belajar bekam. Video-video di YouTube tentang bekam sudah banyak, itu, ya, bukunya. Insya Allah manfaat, nggak ada ruginya, ya. Itu. Bapak kalau istrinya sering pusing di bekam, ya, sering sakit di bekam. Ibu suaminya sering sakit di bekam, ya.
biar cari nafkahnya semangat ya. Kayak ini nih ya, manfaat bekam masih banyak. Ini cari pokok intinya saja yang simpel saja ya. Paham ya? Nah, nanti tinggal dipekam. Dan juga bisa disinergi dengan herbal. Apa saja herbalnya? Banyak. Ada madu, tuh ya. Terus apa? Habatus soda. Ada minyak zaitun. Apalagi? Ada kurma. Terus ada air zam-zam. Apalagi? Ada daun bidara. Nah, ini ya. Ini herbal 6 ini disinergi, dicampur jadi satu, di blender, diminum, insya Allah aman. Ya, aman. Diruqyah, sebelum diminum diruqyah. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falaq, Nas, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu ya Allah, obat herbal ini menjadi obat penyembuh untuk penyakitku, gitu ya. Caranya seperti itu. Terus diminum, aman insya Allah. Karena ini produksi Allah langsung ya, aman, dijamin. Bidara, kurma, habatus soda, madu, nah ini dijamin insya Allah. Beda kalau ibu minum, bapak ibu minum oskadon, misabrit, paramek campur jadi satu, overdosis ya. Kalau ini enggak insya Allah. Tuh ya, caranya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini ya, ini cara ruqyah mandiri. Pertama, nah ini cara meruqyah mandiri diri sendiri. Pertama, kondisi wudhu lebih baiknya ya. Terus kedua, bertobat dahulu. Kenapa? Bisa jadi penyakit kita itu karena disebabkan oleh dosa-dosa kita. Terus sedekah yang ingin lebih bagus, minta sama Allah. Tahu mardokum bi sedekah ya. Obatilah penyakit di antara kalian dengan sedekah. Baca mukadimah, ta'awudz, basmalah, istighfar, baca sholawat ya. Baca ya qayyum bi rahmatika astaghfir itu ya. Terus baca la ilaha illa anta subhanaka ini ya. Ya dan cara ikram, baca asma-asma Allah baru ruqyah. Terus baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah ini Al-Kafirun. Nah ini caranya gampang, simpel. Nah itu. Yuk sekarang kita praktek. Kita praktek air. Coba airnya dibuka dulu. Airnya dibuka. Kita praktek. Boleh. Bapak Ibu, airnya dibuka semuanya. Kalau kepenuhan diminum sedikit, nanti ketika ditiup biar nggak tumpah. Pegang pakai tangan kanan. Ya. Nih ada garam Bapak Ibu, garam Himalaya. Ya. Pakai sedikit aja, nggak bisa sedikit aja, biar terlalu asin. Campur garam, diaduk. Kalau yang botol dikocok, tutup kocok. Dicampur Bapak Ibu, garamnya dicampur, diaduk. Kalau yang botol, tutupnya botol dikocok. Jadi kita nanti akan praktek bagaimana cara meruqyah diri kita sendiri. Pertama kita praktek menggunakan air dulu ya.
dicampur ini yang botol dikocok Bapak, tutup dikocok-kocok dulu biar ngaduk dulu. Baru nanti dibuka lagi. Sudah semuanya? Ibu? Sudah semuanya? Oh itu belakang tuh kasihin aja. Kasih botolnya Pak. Asin aja. Ya kasih aja. Suruh ngambil sendiri. Sedikit aja biar nggak asin. Caranya nanti dipegang pakai tangan kanan, dekatkan ke mulut kita, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Setiap kali selesai membaca ditiupkan. Sudah semuanya belum? Sudah semuanya, Ibu? Ayo kita pegang pakai tangan kanan. Pegang pakai tangan kanan, dekatkan ke mulut. Pegang pakai tangan kanan, dekatkan ke mulut. Nanti pertama baca ta'awudz, basmalah, baca istighfar 3 kali ya, baca sholawat sekali aja nggak apa-apa. Terus baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun ya. Setiap selesai baca tiupkan. Itu ya caranya. Niupnya agak kenceng ya, seperti itu. Ayo kita mulai. Semuanya dibaca. Ingat, cara membacanya harus dijaharkan, dikeluarkan suaranya. Jangan sir ya. Dikeluarkan. Semuanya siap? Ayo kita mulai dari ta'awudz. Semuanya baca.